Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan sukacita. Pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali. Kita mau persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, atas segala kemurahan hatimu dan kebaikanmu. Kami bisa pagi hari ini datang ke hadiratmu. Bahkan juga di rumahmu ini kami sudah berkumpul bersama ingin bersekutu. Terima kasih pada hari ini kami bisa memasuki ibadah raya di hari ke-12 tahun yang baru ini. Penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami selama 1 minggu tak pernah berhenti bagi kami. Bahkan juga anugerah damai sejahtera sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kami melihat segala perbuatan kasih-Mu. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau berkenan dari puji-pujian yang boleh kami naikkan, rasa syukur kami yang boleh kami panjatkan kepadamu. Karena Engkau layak kami puji dan sembah. Kerinduan kami bersekutu saat ini adalah ingin menyenangkan hati Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh kami sembah, kami muliakan. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan boleh tibakan agar berkumpul bersama kami bisa memulainya. Kami bersyukur juga Bapa, Engkau sudah utus hamba-Mu pada saat ini bersama-sama dengan kami. Biarlah utusan-Mu ini Tuhan boleh membawa berkat bagi kami ketika berita firman Tuhan disampaikan hamba-Mu ini. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini, bahkan juga kami yang mendengarkannya. Tambah-tambahkan hikmat baru pagi hari ini. Bahkan berikan pengertian yang baik sehingga mampu kami untuk melakukan sabda-Mu ini. Bahkan kami Tuhan ketika menerima berkat firman-Mu ini, pulang bersama-sama seluruh anggota keluarga kami dipenuhi rasa sukacita. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka sudah siap untuk melayani-Mu. Baik itu sebagai pemimpin pujian, para singer, pemain musik, tim tamborin, bahkan tim multimedia dan penerima tamu kolektan. Kiranya Tuhan melalui pelayanan yang sudah dijalankan ini, hormat kemuliaan hanya bagi padamu. Berkati juga alat-alat musik yang dipakai untuk memuji Tuhan. Biar semua kami boleh bersorak-sorai, memanggil nama-Mu, mengangkat tangan, dan sorak-sorai ini memenuhi hadirat-Mu. Saatnya kami Tuhan akan memulai ibadah ini. Biar Engkau yang membimbing kami sejak dari awal acara kebaktian ini sampai kami boleh mengakhirinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sungguh sukacita kita bisa berkumpul bersama-sama di pagi ini untuk memuji dan menyembah Dia. Dia adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Tuhan yang menggenggam hidup kita dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam kesesakan sekalipun, pengharapan kita selalu ada di dalam Dia karena Dia sanggup mengenapi setiap janji. Percaya
hadirat-Mu di tempat ini, Yesus. Engkau adalah Tuhan yang memegang hidup kami dalam genggaman-Mu, Bapa. Tuhan yang selalu menggenapi janjinya. Kami percaya bahwa Engkau bekerja dalam setiap aspek kehidupan kami, ya Bapa. Bahkan di tengah kesesakan sekalipun. Tuhan, pagi ini kami mau datang dengan hati yang penuh syukur dan pengharapan. Kami mau serahkan seluruh kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap pujian, penyembahan kami, ya Bapa, bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya. Masih tetap berdiri. Tuhan tidak hanya besar dan berkuasa, tapi Dia juga sangat baik. Dalam setiap langkah hidup kita, kasih setianya tidak pernah berubah. Kasih setianya selalu nyata, menopang dan memelihara kita. Dia adalah Allah yang mengasihi dan memelihara kita.
Dari segala penjuru dunia namanya dimuliakan dan kebesarannya disaksikan. Setiap hati yang percaya dari utara hingga selatan, dari gunung-gunung sampai lembah-lembah, dia terus memuji Dia dan menyembah Dia. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Jemaat, silakan duduk kembali. Meskipun dunia ini penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, kita memiliki satu pegangan yang pasti, yaitu janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Segala sesuatu di bumi ini, bahkan langit dan matahari bisa berubah dan berlalu, tapi Tuhan Yesus kita tetap setia pada janjinya. Apa yang difirmankannya pasti akan tergenapi. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi.
lagu ini mengingatkan kita akan betapa setianya Tuhan terhadap janji-janjinya. Mari kita memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mengingat kembali semua kebaikan dan kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharap. Kita katakan dari awal lagi, saat aku Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. kita katakan dari awal lagi, saya undang jemaat cepat berdiri. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku.
Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Oh, janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Bapa di surga, kami bersekutu dalam nama Yesus. Dan janji-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau menggenapi firman-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kuduskan kami semua agar kami layak menerima pesan-pesan Tuhan secara khusus di awal 2025 ini. Terima kasih Engkau sudah hadir memberikan kami hidup, bahkan memberikan kelimpahan di dalam hidup kami, limpah di dalam kekayaan kemuliaan surgawi. Berbicaralah kepada kami, mampukan untuk kami mendengar dengan baik, melakukan dengan setia, sehingga berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, salam Bapak Saudara kasih Tuhan. Coba toleh kanan kiri, pastikan kita bisa bersenyum. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan awal tahun ini, saya bisa sama-sama beribadah di GIA-THB. Nah, tema bulanan kita harus diingat, Tuhan adalah gembalaku. Nanti nyanyi ini, Mas Bro. Tuhan adalah gembalaku. Topik hari ini, janji Tuhan, iya dan amin. Dan saya akan ambil satu ayat referensi, dan nanti ada ayat-ayat pendukung lainnya dari 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20 di slide nomor 2. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Allah iya dan amin itu artinya bahwa janji-janji Allah itu dijamin dan diteguhkan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, janji itu biasanya diberikan pada saat seseorang mengalami masalah, kesedihan, kesusahan, ancaman, jalan buntu. Nah, kalau Bapak Ibu mau lebih jelas lagi, tadi saya titip ke penerima tamu, kemarin saya sempat pergi ke toko Immanuel, ada 50 janji Allah. Sebenarnya janji Allah dalam Alkitab bukan cuma 50, karena saya kemarin cuma beli 50. Setidaknya ada 7.480 janji Tuhan pada manusia. Banyak ya masalah manusia. Dan setiap janji Tuhan itu pasti digenapi iya dan amin. Nah, dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadamu. Jadi firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kalau Dia janji untuk memberkati, berkat itu tidak akan ditarik kembali. Dan seperti apa hasilnya? Kita lihat di ayat 10 itu, di gambar payung itu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit
dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan kepada orang percaya, ya ini di slide nomor 4. Janji Tuhan kepada orang percaya itu digambarkan dalam 2 contoh. Yang pertama adalah digambarkan seperti tanggung jawab seorang gembala kepada domba-dombanya. Slide nomor 5, janji Tuhan kepada orang percaya itu digambarkan seperti fajar yang menyingsing setiap hari. Nah kalau hari ini matahari belum terbit, itu bukan karena tidak terbit, tetapi karena mungkin mendungnya terlalu tebal. Nah pertama, kita akan sama-sama renungkan tentang tanggung jawab gembala pada domba-dombanya. Bukan satu hal yang kebetulan, kalau GIA-THB hari ini tema bulanannya adalah Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1 itu mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita nyanyi ini ya. Adonai ro'ilo eksar. Kalau orang Ibrani nyanyi begitu. Kita tanya, Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Makasih. Cara menghafal ayat Alkitab untuk gampang diingat adalah dengan dinyanyikan. Coba kalau kita ulangi berkali-kali tidak ingat, ya. Tapi ketika kita sampaikan dengan sebuah lagu, diperkatakan dengan sebuah lagu, gampang diingat. Dan firman itu harus diperkatakan. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, bahwa Yesus Kristus itu adalah firman yang diperkatakan. Jadi
ketika firman ini kita perkatakan, maka itu akan menjadi sebuah kenyataan. Di sanalah janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dari setiap orang yang memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Iya dan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari zaman dulu kala menggembalakan itu telah menjadi salah satu pekerjaan yang paling umum, ya, paling umum ya, penggembalaan. Tapi kalau Jakarta, Jabodetabek itu agak kurang favorit ya. Mungkin ada yang belum pernah lihat orang menggembalakan domba ya. Nah, namun pandangan tentang sosok seorang gembala di kebanyakan wilayah di Indonesia itu berbeda dengan konsep atau gambaran penggembalaan di Israel, di mana ayat ini ditulis berlatar belakang konsep penggembalaan di sana. Nah, bahkan cara kerja para gembalanya pun yang ada di Jawa, di Indonesia, dan di Israel berbeda. Nah, di Jawa misalnya, di Jawa itu mengembalakan itu adalah sebuah profesi atau pekerjaan yang kefefet. Tidak ada pekerjaan lain, ya udah jadi penggembala domba atau kambing. Nah, tugas penggembalaan di lingkungan kita itu biasanya dilakukan oleh kebanyakan mereka yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan yang lebih baik, dan sangat mungkin mereka adalah orang-orang yang lemah. Namun beberapa pria di Israel, Bapak Ibu, beberapa pria di Israel itu adalah seorang gembala. Nah, mereka adalah Habel, seorang gembala. Siapa lagi? Abraham. Ini orang-orang kuat loh. Siapa lagi? Ishak, Yakub. Mereka kaya dari penggembalaan. Dan mereka bukan orang letoy. Siapa lagi? Seorang perwira tinggi yang akhirnya mereka berprofesi menjadi gembala. Musa. Siapa lagi? Raja besar yang menjadi tokoh andalan sampai sekarang adalah Daud. Nah, Yesus memang tukang kayu dalam kehidupan sehari-harinya, namun melihat cara kerja para gembala, orang-orang yang kuat seperti Daud, Musa, Yakub, Ishak, Abraham, dan Habel, maka ia bangga mengatakan, akulah gembala yang baik. Siapa tahu lagu Aku Adalah Anak Gembala itu yang diaransemen oleh siapa ya? Oleh Pak Mahmud, itu adalah ciptaan Yesus. Siapa tahu, kan tidak ada yang tahu. Ya. Lagunya gimana sih? Di situ bede. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja ya. Tak pernah malas ataupun lengah. Tralala, lala, lala. Yang apal ketahuan dari usianya. Bapak Ibu Saudara, tidak heran kalau saat Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi bagaimana sih cara Yesus menggembalakan? Di slide nomor 7, cara Yesus menggembalakan domba beda dengan cara menggembalakan orang Jawa menggembalakan domba. Yesus ada di depan untuk memberikan jaminan keamanan. Jadi janji orang yang sanggup menjadi gembala adalah dia berjanji sanggup memberikan jaminan keamanan bagi domba-dombanya dari serangan para predator dan pencuri. Ya, yaitu di gambar yang paling atas. Itu salah satu tugas seorang gembala, dia adalah menjamin domba-dombanya untuk aman dari serangan predator. Nah, zaman sekarang ini predatornya apa sih Bapak Ibu Saudara?
Kalau kita itu digambarkan sebagai domba-dombanya Tuhan, predator sekarang adalah pindah agama. Ditelan oleh maut. Nah, oleh karena itu saya selalu tekankan kepada para PRBK, ya anak-anak muda bagi Kristus, milikilah mental gembala agar kalian semua tidak menikah lalu pindah agama gara-gara pasanganmu lebih tajir. Berdoalah ada 7.400 lebih janji Tuhan. Itu lebih dari cukup untuk menghidupi kita. Bahkan Yesus mengatakan, aku datang supaya kamu hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Karena itu jadilah pemuda-pemuda Kristen yang mau belajar supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan menjadi pendengar dan pelaku firman. Kenapa banyak, saya kemarin datang tanggal 4 itu ada KKR di Jawa Tengah. Itu ada 9 gereja, di sana datang 600 orang di lapangan. Nah, pada saat saya sekolah minggu, saya tanya mereka, kemana sih ini? Sudah pindah agama. Yang ini kemana? Pindah agama. Yang ini kemana? Pindah agama. Maaf kata, saya lihat-lihat ternyata orang-orang itu ikut istrinya karena istrinya lebih tajir, dan biasanya kalau istrinya lebih tajir dia akan ngelit, dia akan memimpin suaminya. Tidak demikian dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau hari ini andai kata ibu-ibu lebih pintar cari duit dari suaminya, yang jadi pemimpin rumah tangga siapa? Kok suaminya kok kayaknya enggak rela gitu loh. Suami ya, suami. Jadi mari pemuda remaja bagi Kristus, janji Tuhan iya dan amin. Dia sanggup mencukupkan lebih dari yang kita perlukan. Nah, kemudian di berikutnya, janji seorang gembala, ia selalu ada di depan untuk memberikan kenyamanan. Nah itu biar gampang diingat, ini kalau domba, kan biasa yang orang Jawa bilang kalau kelekaran ya, mana ada sih domba tidurnya sampai begitu. Itu ketahuan bukan domba stres, domba nyaman ya, kanan gitu ya. Ada domba sampai begitu. Nah, rumput hijau dan air yang tenang itu adalah gambaran suasana hidup nyaman daripada suasana hidup di padang gurun yang kering. Nah, hari ini Tuhan Yesus ada di surga, ya. Tetapi Ia menggembalakan kita dengan firman dan Roh Kudus-Nya yang memberikan kenyamanan kepada kita, dan Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Yuk kita sama-sama angkat pujian di slide nomor 8. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Kalau kita mau nyaman, caranya bagaimana? Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadapanmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Bapak Ibu pernah mau nolongin anjing kejepit? Pernah enggak nolongin anjing kejepit atau tikus kejepit?
Bukan Titus kejepit loh ya. Tikus kejepit, kucing kejepit, atau monyet kejepit. Maksud kita niatnya baik. Coba, kejepit loh ya. Kejepit kakinya. Jadi dia masih ke kanan, ke sini, kanan, kiri. Coba, mau dielus-elus, apa yang terjadi? Gigit pengalaman Pak ya. Nah, jangan sampai kita itu seperti kucing kejepit, seperti monyet kejepit. Saya monyetnya tidak madep ke Bapak loh Pak, saya ke atas. Jangan sampai kita seperti monyet kejepit, pada saat mau ditolong, kita malah gigit. Nah, lalu gimana caranya? Kan seperti itu, berdoa, kita punya masalah. Kita berdoa supaya ditolong oleh Tuhan saat kejepit loh ya. Nah, bagaimana kita akan nyakar yang menolong kita? Ketika kita dalam keadaan kejepit, mau ditolong oleh Tuhan, tetapi caranya harus sesuai dengan cara kita. Nih, anak-anak muda, jatuh cinta. Orang bilang kalau cinta sudah melekat, apa rasa coklat? Pengalaman berarti. Waktu jatuh cinta katanya ya. Jadi lupa saya mau ngomong apa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bagaimana kita akan mengalami ketenangan di dalam hidup kita sebagai bukti bahwa itu penggenapan janji Tuhan. Kita tinggal buka hati untuk jamahan Tuhan. Kita berserah penuh di hadapannya. Berani enggak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengambil alih seluruh hidup kita. Orang kalau pelit, dosanya mau diambil aja marah loh, enggak dikasih. Bener tuh bener. Orang pelit dosanya ya mau diambil aja marah-marah loh. Coba mereka yang masih judi, yang masih ke minum-minuman sampai mabuk, mereka yang disuruh bertobat kan marah. Padahal dosanya kan mau diambil. Simple, kalau kita mau tenang, itu baru tenang loh ya. Yang pertama aman, yang kedua tenang. Tinggal buka hati, berserah penuh kepada Tuhan, lalu biarkan Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita, baru di altar Tuhan kita bisa menyembah. Ketika kita bisa menyembah, maka kita bisa mengalami kenyamanan. Kemarin saya tiba-tiba diundang orang yang sudah beberapa lama tidak datang ke gereja, bersama-sama di GNR maksudnya. Dia datang, anaknya sudah 2 atau 3 hari tidak bisa tidur. Nah saya bilang datang ke rumah, wah ini anak ini sensitif sekali. Kamu dari mana kemarin? Saya tanya bapaknya, oh ternyata habis ngubur, ikut ngubur orang meninggal. Memang anak ini agak sensitif gitu. Nah yaudah, saya doa Tuhan apa yang harus saya lakukan. Oke, yang penting kan ketika anak itu berontak seperti itu, bagaimana anak ini bisa nyaman. Lalu saya hanya melakukan apa yang iblis tidak bisa lakukan. Setan itu ditengking, saya tidak suka nengking-nengking setan, cari musuh. Tapi saya akan lakukan apa yang setan tidak bisa lakukan ketika dia mau ngikut seseorang. Lalu saya ikut menyembah. Haleluya, haleluya. Setan percaya kepada Tuhan enggak Bapak Ibu? Percaya enggak? Setan percaya kepada Tuhan tetapi tidak mau menyembah Tuhan. Karena itu pada saat saya menyembah Tuhan, tenang loh anak itu. Saya tunggu 1 jam di situ. Akhirnya dia bisa tenang, dia mau makan, dia mau minum. Tuh, pulangnya saya dikasih hadiah tahun baru gitu. Ini barang itu kalau enggak terlalu kecil kegedean, saya dikasih jam tangan. Makanya ini longgar kadang-kala ke sini ya, merek apa? Namanya juga Casio ya, kalau enggak kegedean. Saya coba pakai. Jadi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kalau kita mau nyaman, kita mesti buka hati, berserah penuh di hadapan Tuhan. Kita serahkan Tuhan mengambil alih seluruh masalah hidup kita, baru kita menyembah Dia. Nah itu terjadi, baru
2 hari lalu anak itu akhirnya bisa tenang. Nah, jadi kalau kita mau ngusir setan, jangan ngajak berantem. Nyembah Tuhan saja, pasti setannya minggat. Saya punya pengalaman. Saya pernah ditomplok orang di Toraja, Ibu. Itu dari sana sampai sini itu orangnya bisa loncat. Padahal saya kan tidak kenal dia. Gitu. Tapi saya pernah mendoakan orang yang ditempelin setan dari gua. Makanya kalau datang-datang ke hal-hal yang penyembahan berhala, jangan kita sok jago lah. Potret ini, pegang ini, mindah ini, segala macam. Nah, dalam banyak pengalaman, saya kadang-kadang kalau menghadapi seperti itu, saya cuma tanya begini, Tan, kamu mau saya usir atau kamu pergi duluan? Ya nyantai kan ya. Nah, akhirnya kita menyembah Tuhan dan biar pengalaman seperti ini mendatangkan kenyamanan bagi orang yang dia kerasukan dan setannya pergi. Nah itu bagaimana kita praktek firman Tuhan, menerima janji Tuhan. Nah kemudian Bapak Ibu, janji seorang gembala kepada dombanya adalah sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus juga memberikan kenyamanan. Slide nomor 9. Kenapa para pelukis itu menggambarkan pada saat Yesus menggembalakan domba-dombanya, Yesus pakai tongkat berhuruf J kebalik seperti itu. Kemudian sebenarnya di samping pinggang Yesus itu ada beberapa kerikil seperti Daud membawa kerikil pada saat dia mau mengalahkan Goliat. Fungsinya adalah untuk pengawasan. Jadi kita sebagai domba-domba Tuhan, selain kita dijaga keamanannya, kita diberikan jaminan kenyamanan, Tuhan juga mengontrol kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika domba-domba ini berjalan bersama-sama seperti itu, saat dari padang gurun menuju rumput yang hijau menurut air yang tenang, biasanya di padang gurun itu seperti ketika kita lewat di jalan aspal pada saat siang hari, panasnya, terik segala macam, apa yang kita lihat seakan-akan di depan sana kayak aspal itu kayak ada mata air gitu ya. Nah itu seperti yang namanya fata morgana. Biasanya domba-domba ini mereka yang tidak sabaran, domba-domba yang tidak sabaran dia akan noleh. Dia tidak ikut temannya, dia tidak ikut gembalanya, dia akan noleh. Nah, hati-hati kalau kita sudah mulai noleh sana, lihat di sana seperti ada air, nenek bilang berbahaya. Ternyata itu tipuan, itu fata morgana. Dan ketika domba itu ke sana, semakin jauh, ternyata air itu makin jauh. Air itu karena ketika dia datang, hilang fata morgana. Dia pandangannya makin jauh di sana seakan-akan bahwa air itu semakin berlimpah. Ternyata itu sebuah tipuan. Nah, untuk domba yang seperti ini, awalnya gembala akan ngambil kerikil, dilempar. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, jemaat THB yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kalau sedang tidak sabaran, kemudian sedang tolah-toleh, hati-hati gembala saudara bawa kerikil, cepret. Jadi jangan sakit hati ketika ditegur, ketika diajar melalui firman oleh gembala saudara. Ada juga kalau sekali cepret dia tidak menoleh ikut gembalanya, biasanya dikasih kerikil yang lebih besar. Kerikil yang lebih besar lagi, dia tetap jalan ke sana, gembala biasanya akan datang kepada domba itu. Nah, dia akan apa? Biasanya pakai tongkat yang begini, dia akan tarik lehernya supaya ikut ke rombongan domba-domba yang mengikuti gembalanya ke rumput yang hijau. Kalau sudah dilempar tidak mempan, sudah ditarik lehernya, diikat lehernya sampai kepada kelompok pendengar firman, pada kelompok domba-domba itu apa yang gembala lakukan. Nah, kalau tadi yang dipegang ujung sininya, nah kalau gembala sudah pegang yang ujung letter U, hati-hati. Karena gembala siap untuk memukul kaki domba. Itulah sebabnya di gambar-gambar sering muncul ada Yesus sedang menggendong menggendong domba. Gembalaannya ada dua macam. Karena dia kecapean, hilang, atau karena dia habis dipukul oleh gembalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan gembala di Jawa. Begitu ada dombanya yang kurang ajar, dia pukul kakinya,
dia gendong, sewakan ojek, sewakan mobil angkot, dibawa ke tukang jagal. Nah, siapa yang menikmati? Ya orang-orang yang suka sate kambing, sate domba. Jadi Bapak Ibu Saudara bersyukur gembala saudara bukan seperti gembala Jawa, tetapi seperti gembala Israel, sekalipun memelihara, sekalipun dalam pemeliharaannya sekalipun harus keras, tetap tujuannya untuk membawa kepada kehidupan. Nah biasanya domba-domba yang sudah dipukul seperti itu, dibalut, dibebat kakinya, digendong sampai akhirnya menjadi sembuh. Dan ketika pulih, maka biasanya domba-domba ini mengenal suara gembalanya dan dia akan lebih dekat. Nah mudah-mudahan ya Bapak Ibu Saudara memang harus sangat dekat dengan gembala saudara, tapi kalau bisa jangan sampai digebuk duluan. Ya. Nah kemudian yang berikutnya di slide 9 itu dalam pengawasan, jadi hati-hati. Sekarang banyak ajaran sesat, ya. Itu adalah fata morgana. Karena itu jangan terlalu banyak baca perbandingan dengan agama. Selesaikan dulu baca Alkitab, matengin dulu pemahaman Alkitab kita, baru kita bisa membaca kitab-kitab yang lain. Kalau tidak, dijamin akan goncang. Masih slide nomor 9, sebagai gembala, Yesus memberikan kecukupan. Nah itu gambar anak domba yang sedang minum air. Yesus berjanji memberikan kecukupan, bahkan dia berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berupa rumput hijau dan air yang tenang untuk dinikmati. Firman dan penggenapan janji-janjinya. Nah, cara menikmati berkat Tuhan dan hadiratnya adalah, gimana tadi? Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Jadi kalau dosanya lagi mau diambil Tuhan, kalau sialnya lagi mau diambil Tuhan, kalau kutuknya lagi diambil Tuhan, jangan kayak orang tarik tambang. Kasih aja, kalau perlu dorong sekalian, ambil ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menikmati setiap penggenapan janji firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud itu menggambarkan Tuhan sebagai gembala pada saat dia menjadi buron mertua. Dan seperti itulah Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala dan dia menulis Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Nah, frasa kata gembalaku itu diambil dari akar kata ra'ah. Kalau orang Ibrani ya, ra'ah itu punya makna antara lain merumput. Ya, ra'ah, menggembalakan itu punya makna salah satunya adalah merumput. Nah oleh karena itu saat Tuhan Yesus memberi tugas kepada Petrus, Yesus mengulangi 3 kali. Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah itu bisa juga diartikan atau dimengerti ketika Yesus mengatakan Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu bisa dimengerti dalam bahasa penggembalaan adalah Simon Petrus, berilah makan domba-dombaku. Jadi berserah dirilah kepada Tuhan, maka dia akan menggembalakan kita dengan sempurna, memberikan keamanan, menjaga dari pencuri, memberikan kenyamanan, memberikan pengawasan juga, dan dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, sekali lagi sedikit gambaran berbeda dengan cara orang Jawa menggembalakan. Para penggembala domba di Jawa atau di Indonesia itu biasanya di belakang, bukan di depan.
Sehingga kalau ada serangan predator, dombanya dulu yang berhadapan dengan predator. Sehingga yang mati dipastikan dombanya dulu. Nah, kemudian domba-dombanya cari rumputnya sendiri-sendiri. Nah, kebanyakan bukan kontrol, bukan pengawasan yang dilakukan oleh para gembala domba. Kenapa saya ngomong seperti ini? Waktu remaja saya pernah melakukan hal ini. Biasanya orang kalau menggembalakan kerbau atau kambing domba di lapangan sepak bola, biasanya saya ikat lehernya, saya pakai tali, lapangan bola kan 100 meter, saya pakai tali 20 meter gitu. Nah udah gitu saya sambil tiduran, domba atau kerbau ini jalan. Nah kalau talinya 20 meter, kalau sudah 21 meter, berarti sekarang gantian leher saya atau tangan saya atau kaki saya yang ketarik. Nah kalau sudah seperti itu apa yang dilakukan? Saya lari lagi ke depan sono, apalagi tidur lagi. Nah cara penggembalaan yang seperti ini sangat membahayakan dombanya. Tidak demikian dengan penggembalaan yang Tuhan berikan kepada kita. Gembala saudara selalu ada di depan saudara, sehingga ketika ada tantangan, ada predator, gembala yang berperang duluan dan domba-dombanya menjadi nyaman. Amin Bapak Ibu? Iya dan amin. Nah, tidak heran sih kalau penggembalaan di Jawa itu seperti itu, karena memang nenek moyang kita itu bukan gembala. Nenek moyang kita apa sih? Oh pelaut ya. Ayo Pak Bro. Nenek moyangku seorang pelaut. Ada yang hafal? Gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Barangkali dari inspirasi ini, sehingga banyak anggota jemaat yang hobinya mancing mania. Kemungkinan loh ya. Yang pertama itu janji Tuhan kepada umatnya adalah janji tanggung jawab seorang gembala kepada domba-dombanya. Yesus gembala yang agung dan kita domba-dombanya. Kedua, tidak lama. Janji Tuhan, iya dan amin. Itu topik kita hari ini. Saudara mengiyakan janji Tuhan iya dan amin? Iya. Saudara mengaminkan? Nah, janji Tuhan itu bukan iya dan tidak, tapi iya dan amin. Tetapi Tuhan juga bilang, iya dan tidak. Kalau iya, hendaklah kamu katakan iya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah, ini untuk jadi orang jujur. Untuk mendapatkan pengenapan janji iya dan amin, maka yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Menurut Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan yang pertama itu digambarkan seperti gembala pada dombanya. Yang kedua, janji Tuhan itu seperti apa sih? Seperti fajar yang menyingsing setiap pagi. Slide nomor 10, kita nyanyikan janjimu seperti fajar. Refnya dulu ya. Oke. Fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Bapak Ibu pernah lihat fajar matahari terlambat bersinar? Tidak. Yang sering terlambat adalah kita bangun yang terlambat. Kenapa? Udah jam 7 kok. Mataharinya sepertinya belum bersinar. Tarik selimut lagi. Nah, coba firman ini, pujian ini terus dinyanyikan. Maka kiranya Allah turut bekerja
mendatangkan kebaikan bagi setiap Bapak Ibu karena janjinya tergenapi seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kapan janji-janji itu muncul? Saat kita bingung, saat kita merasa sendiri. Dan Ia akan selalu hadir menepati janjinya. Oleh karena itu, lagu ini diawali dengan kata, ketika ku hadapi kehidupan ini. Ini bingungnya di sini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Mari kita bangkit berdiri. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Mari Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita membuka hati kita berserah penuh diri kepadanya, kita taat pada pimpinannya, maka saat itulah Tuhan selalu menggenapi firman yang dijanjikannya. Hidup bersama dengan Dia selama-lamanya di surga, itulah seluruh penggenapan janjinya bagi setiap orang percaya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Tuhan Yesus Kristus Engkau hadir sebagai gembala yang memberikan keamanan bagi hidup kami, yang menjaga kami dari incaran para pencuri, yang memberikan kenyamanan kepada kami. Terima kasih ketika Tuhan mengawasi kami agar kami tidak tersesat dalam fata morgana oleh janji-janji fata morgana yang mereka akan menyesatkan kami. Terima kasih karena Tuhan berjanji memberikan kecukupan kepada kami, bahkan kelimpahan, berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, berkat materi. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu hadir tepat waktunya seperti fajar menyingsing setiap hari. Kami buka hati kami berserah penuh kepada Tuhan, dan biarlah kami dilayakkan boleh naik ke gunung Tuhan dengan menikmati rumput yang hijau dan
air yang tenang. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau gembala agung kami yang bertanggung jawab atas hidup kami, dan biarlah setiap janji Tuhan tergenapi atas setiap jemaat di tempat ini, atas seluruh gereja Isa Al-Masih THB ini. Terpujilah namamu Bapa, berkati juga gembala jemaat di tempat ini, Pendeta Walman Tumanggor, berkati juga seluruh jemaat yang digembalakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima penggenapan janji firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat menikmati penggenapan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pendeta Titus atas firman-Nya yang telah disampaikan, kiranya Tuhan memakai lebih lagi untuk pelayanannya dan keluarganya. Sebelum pengumuman, saya ingin menyambut adakah jemaat yang baru pertama kali hadir. Boleh bangkit berdiri mungkin. Baik ya, jemaat yang setia semua. Aktivitas gereja selama sepekan ke depan berjalan seperti biasa. Ada permata di hari Kamis, lalu ada doa malam di hari Jumat, dan ada kebaktian PRBK setiap hari Sabtu. Kemudian juga yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama ada Bapak Hermin Irawan, dan yang kedua ada Ibu Francisca Handayani. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yani yang ada di sini juga. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dengan kasih, kesehatan, dan kebahagiaan di tahun ini. Dan kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Hermin Irawan yang meskipun Bapaknya tidak hadir, tapi kita mau selalu mendoakan dia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Hari Jadi. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang jemaat, tugas untuk maju ke depan. Persembahan hari ini dijalankan 2 kantong, 1 kantong yang pertama untuk persembahan rutin dan 1 kantong lagi untuk pemeliharaan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Susi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu tadi dapat menjadi penyejuk buat hati kami, dapat menjadi tuntunan buat hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya, dan berkati juga dalam kesehatannya ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menyampaikan persembahan. Kiranya Engkau kuduskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan pujian kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan
Terima kasih Tuhan buat janji-janji yang Kau berikan kepada kami, dan kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin, dan Kau tidak sekedar berjanji tetapi Engkau yang akan menggenapinya dalam kehidupan kami. Namun kami rindu supaya mampukan kami untuk terus mempercayai janji-Mu dan kami taat kepada firman-Mu, sehingga janji itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Apabila kami sudah mulai menyimpang ke kiri atau ke kanan, Engkau mengingatkan kami, bahkan menegur kami supaya kami menyadari jalan yang harus kami pilih dan kami melangkah sesuai dengan rancangan Tuhan, dan kami berada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami bersyukur untuk semua jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan akan terus memberkati mereka, membimbing mereka dalam setiap langkah-langkah mereka, sehingga mereka tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Apabila ada yang sedang mengalami pergumulan, beban yang berat ataupun sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kuasa Tuhan dinyatakan sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Secara khusus kami berdoa buat anak Arthur dan Michelle yang saat ini sedang di rumah sakit, anak Carmela. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan, obat-obatan dan tangan-tangan dokter Engkau urapi supaya boleh menjadi sarana untuk bagi kesembuhan anak ini. Kami menyerahkan untuk semua jemaat Tuhan. Tuhan akan terus meliharakan mereka supaya mereka berjalan dalam rancangan Tuhan dan semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, lebih dalam mengenal Engkau dan lebih kuat di dalam iman. Dan kami bersyukur juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Pak Hermin juga untuk Ibu Yani. Kau yang akan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, bahkan dengan bertambahnya usia mereka semakin melimpah dalam kasih karunia Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan semakin dalam mengenal Engkau. Kami menyerahkan juga untuk jemaat yang tidak hadir pada hari ini, Kau akan lawat mereka supaya mereka tetap akan ingat Tuhan dan mereka mencari wajah-Mu dan terus mempercayai janji-janji-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak masalah di tengah-tengah bangsa ini, dan kami rindu supaya jamaah pemerintah kami, baik mereka yang duduk di eksekutif, di legislatif, bahkan di yudikatif, supaya mereka bekerja sesuai dengan rancangan undang-undang yang sudah dibuat. Bahkan mereka bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, tetapi untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh. Dan mereka menyadari bahwa mereka dipilih itu karena mereka diberikan tanggung jawab untuk bekerja sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Kami serahkan untuk bangsa ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.